perkenalkan nama saya Elsa Presilia Panggabean. Di sini saya akan membahas resum tugas 6 dan 7. Resum tugas sejarah 6. Ketika abad ke-19 mendekati abad ke-20 dimulai, para desainer lintas disiplin ilmu, arsitektur, mode, grafis, dan produk mencari cara untuk mengekspresikan diri mereka. Desain Art Nouveau berfokus pada menciptakan bentuk-bentuk baru pada mengandalkan model-model histori di era Victoria. Tetapi awal abad ke-20 menampilkan inspirasi baru lewat garis-garis lurus dan pengaturan ruang. Seniman seperti Frank Lloyd Wright, Charles Rennie Mackintosh, Margaret Mackintosh, Joseph Hoffman, dan Peter Behrens membawa perubahan yang luar biasa dan pengaruh yang sangat penting bagi para desainer masa kini. Frank Lloyd Wright adalah salah satu tokoh penting dalam era desain pada abad ke-20. Sampul atau halaman judul pada buku The House Beautiful tahun 1896 sampai 1897. Struktur geometris disusun dengan kuat, desain struktur yang rumit. Lalu Charles Rennie Mackintosh banyak berkontribusi pada desain interior, mebel, pola kain dan motif cetak. Lalu Talwin Morris, ornamen halaman pada red letter karya Shakespeare 1908. Penamaan red letter pada media ini dipresentasikan lewat simbolisasi warna dan garis. Ornamen hitam yang anggun dengan oval merah teradaptasi pada setiap jilid. Lalu Joseph Hoffman, arsitek dari Australia, perancangan benda fungsional dan barang-barang keperluan rumah tangga. Poster pameran Winner Westgate 1905. Pola geometris biru berulang dibuat dengan teknik stensil tangan, kemudian huruf dan dua persegi panjang yang lebih rendah dicetak dengan litografi. Huruf ini dikombinasikan dengan pola lain untuk digunakan dalam iklan dan poster lainnya. Desain Ex Libris 1903. Dalam serangkaian besar studi figur, Hoffman mereduksi imajinasi dan menjadi kontur memanjang dan menyederhanakan bentuk yang terlihat seperti rambut atau topi. Perabotan fungsional, garpu, sendok, kacamata, dan kain semuanya memiliki ciri khas elemental hitam putih sederhana pada bidang vertikal atau horizontal yang memanjang. Dan Edward Johnston, simbol London Underground, direvisi oleh Edward Johnston pada tahun 1918. Logo versi 1972 yang masih digunakan sampai sekarang. Resum tugas 7. Pengaruh seni modern. 2 dekade pertama pada abad 20 adalah masa pergolakan sosial, budaya, dan politik. Perang Dunia Pertama yang berlangsung antara 1914 dan 1918 membawa perubahan yang sangat besar pada tradisi dan kelembagaan peradaban Barat. Seni rupa dan desain meledak dalam revolusi kreativitas yang mempertanyakan nilai-nilai yang telah lama dianut, termasuk peran seni dan desain di masyarakat. Ide-ide tentang warna, bentuk, ruang, dan subjek semua terfokus seputar protes sosial dan emosi pribadi yang mendalam. Kubisme, Dadaisme, Surrealisme, Destil, konstruktivisme, dan ekspresionisme semua mempengaruhi bahasa dan rupa komunikasi pada desain grafis. Kubisme analitis dikembangkan oleh Pablo Picasso dan Georges Braque, menganalisis bidang-bidang sebagai subjek dari beberapa sudut pandang dan menggunakan persepsi ini untuk mengkomposisikan bidang-bidang geometris yang berirama. Daya tarik kubisme analitis tumbuh dari tegangan sensual yang
belum terselesaikan secara daya tarik intelektual pada struktur gambar dan berkonflik pada penafsiran subjek. Kubisme sintetis. Lewat observasi seniman menemukan bentuk tanda yang bukan representasi dari subjek, menggunakan esensi sebuah objek dalam dasar karakteristiknya dibandingkan dengan tampilan luarnya. Kubisme. Bidang-bidang geometris pada patung, topeng, dan kain Afrika sangat mempengaruhi seniman kubisme. Pablo Picasso. Seniman kubisme paling terkemuka. Sosok-sosok diabstraksi menjadi bidang-bidang geometri dan norma klasik wajah manusia terdistorsi. Perspektif menjadi ambigu dengan beberapa sudut pandang yang terlihat secara bersamaan. Futurisme. Sebuah gerakan revolusioner yang menguji ide dalam bentuk seni, tahap realita masyarakat dan ilmiah dan industri yang baru. Manifestonya menyuarakan antusias terhadap perang, era mesin, kecepatan, dan kehidupan modern. Pernyataan terbuka tentang prinsip kebijakan, tujuan, dan pandangan seorang atau suatu kelompok tidak seperti yang dibuat oleh seniman futurisme. Dadaisme. Reaksi terhadap pembantaian umat manusia pada Perang Dunia I, gerakan dadaisme anti seni memiliki elemen negatif dan kerusakan yang sangat kuat. Surrealisme. Muncul pertama kali di Paris pada tahun 1924 untuk mencari kenyataan yang lebih real di balik dunia nyata. Dunia yang intuitif dan mimpi-mimpi dan alam bawah sadar yang dikembangkan oleh Sigmund Freud. Ekspresionisme. Sejak awal abad ke-20 cenderung tidak menggambarkan realitas objek, tetapi mengungkapkan emosi subjektif dan tanggapan pribadi seniman terhadap subjek dan peristiwa. Munculnya gerakan terorganisir dari Jerman sebelum Perang Dunia Pertama. Warna, gambar, dan proporsi yang berlebihan dan terdistorsi menjadi sangat penting. Demikian juga dengan konten simbolik. Fotografi dan seni modern. Bahasa rupa baru yang diusungkan seni modern mempertimbangkan unsur-unsur rupa seperti titik, garis, bidang, bentuk, tekstur, barik mulai mempengaruhi fotografi. Pada abad ke-19, penemuan fotografi yang bertujuan hanya sebagai dokumentasi realita yang lebih akurat daripada lukisan. Namun, pada abad ke-20, seni modern menarik fotografi ke dalam realita abstrak dan desain yang baru.